Aku pikir ini ya apa namanya bisa sembuh ya dengan diurut itu, ternyata itu makin parah diurut di situ. Aku udah lumpuh setengah badan. Sedih banget. Kayak apa yang aku punya Tuhan ternyata tuh punya Tuhan gitu, bukan punya aku. Kayak kebahagiaan tuh semua dari Tuhan gitu. Kayak aku tuh sombong banget, kayak aku tuh gak butuh Tuhan gitu, aku bisa sendiri dulu. Tapi pas setelah aku mengalami semuanya kayak aku bukan apa-apa kalau gak ada Tuhan gitu. Aku tuh aku bukan anak yang baik, kadang suka ngelawan mama, gak nurut. Tapi menurut saya banget sama mama. Hai, halo, salam sejahtera buat kalian sahabat Extraordinary yang saat ini sedang ada di channel saya. Dan hari ini saya bisa menyapa kalian dan saya mau bilang salam sejahtera, kita semua sehat. Dan hari ini saya punya tamu yang spesial, bukan sahabat Extraordinary yang spesial, dan dia adalah seorang wanita yang luar biasa yang hari ini punya sebuah kisah bagaimana keajaiban dan keajaiban terjadi di hidupnya. Kita kenalan ya. Siapakah dia? Halo. Ya. Namanya adalah siapa namanya? Nama aku Mary. Oh, Mary. Iya. Mary aja namanya. Mary Angelia. Oh, Mary Angelia. Dari namanya berarti angel malaikat ya. Mary Angelia. Oke. Mer, gimana nih Mer? Kabar sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Sekarang kamu di tahap ini udah ada perubahan apa aja? Banyak sih Kak perubahannya dari awal aku sakit sampai sekarang. Salah satunya aku pelan-pelan udah bisa duduk sama udah bisa jalan. Oh, jadi sekarang udah bisa duduk dan jalan. Nah, situasi Mary itu apa yang membuat Mary sampai sekarang bisa duduk dan jalan? Udah senang banget. Berarti sebelumnya ada kejadian yang buat Mary sempat gak bisa jalan, gak bisa duduk. Iya, aku sakit. Kronologis kejadiannya gimana sih? Awal sakit itu aku jatuh dari tangga. Itu Jatuh dari tangga. 2020 bulan September. 2020 bulan September. Jatuh dari tangga di mana jatuhnya? Di kantor. Kantor, pas waktu kerja ya? Iya. Oke, terus? Terus jatuh, awalnya aku nggak ngerasa apa-apa, cuman pas bangun itu emang rada ngilu. Jadi ya biasa aja, aku bawa jalan, aku bawa itu, nggak terlalu khawatir juga. Terus pas seminggu setelah jatuh itu aku ronsen. Seminggu setelah jatuh baru ronsen. Iya. Terus hasilnya? Terus kata dokter, vertebrata aku nggak apa-apa, tulang belakang aku nggak apa-apa. Jadi ya udah aku bawa jalan, aku bawa kerja terus selama 3 bulan sampai bulan Januari akhir tanggal 25 itu aku bawa ke pengurutan tradisional gitu. Berarti dari September, Oktober, November, Desember, Januari di tahun 2021 Iya. dibawa ke pengobatan tradisional, Iya. dipijit. Iya. Berapa? Diurut. Terus diurut? Diurut itu aku pikir ini ya apa namanya bisa sembuh ya dengan diurut itu, ternyata itu makin parah diurut di situ. Berapa lama Mary diurut di tempat itu, berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Rutin setiap minggu atau ada durasinya gimana waktu urut di situ? Iya, awalnya itu seminggu 3 kali. Kita nginep di sana. Oh, nginep. Iya. Emang di mana lokasinya? Di Bekasi. Oh, karena jauh. Iya. Dan waktu itu Mary bisa jalan atau enggak? Bisa. Jadi pas aku tuh bisa jalan. Oh, jadi pas waktu urut ke pengobatan tradisional ini Mary bisa jalan Iya, sebenarnya ya? Iya, mama berdua. Ya. Kan? Awalnya sih mama aku nanya ya, ada nggak tempat urut yang deket sini? Karena kan di Bekasi juga banyak saudara, jadi biar agak lebih mudah gitu kan. Oh ada di situ. Ternyata
di situ itu disuruh nginep. Disuruh nginep karena alasannya apa? Karena alasannya aku dilihat hasil ronsennya itu 3 ruas tulang udah jarang, terus tulang ekornya katanya geser katanya. Padahal dari hasil ronsen kata dokter nggak ada Itu masalah. iya nggak ada masalah. Terus aku jelasin dong ke tukang urutnya, tapi kok kata dokter nggak kenapa-napa ya, aku bilang gitu. Terus ya itu kan secara medis kata dia gitu. Mungkin aja ada yang non medis, dia bilang gitu kan. Berarti 1 minggu sekali selama 3 bulan. Enggak. Rutin itu? 2 kali, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali Ngurut. selama 3 bulan. Iya. Berarti lama juga dong ya di pijit tradisional itu ya. Iya, kan. Dan ada perubahan nggak? Malah makin parah dari yang bisa jalan nih, kan dari aku yang bisa jalan tanpa dipegang, tanpa dituntun. Jadi awalnya tuh aku melangkah tuh berat. Terus tiba-tiba aku duduk di kursi roda aja. Duduk juga didudukin, bangun malah justru dibangunin. Biasanya bangun aku bangun sendiri. Berarti nggak ada perubahan signifikan setelah pengobatan tradisional pijit ini? Sama sekali nggak ada. Malah kondisinya makin lebih parah. Iya, aku di situ kayak mau marah tapi ya nggak ada yang nyuruh juga kan ke situ kan. Iya. Jadi ya udahlah aku berdoa aja lah sama Tuhan, maksudnya kayak kasih aku kekuatan gitu untuk menjalani semua gitu kan. Udah akhirnya di situ terus akhirnya kita ketemu pasien yang lain juga sharing akhirnya aku disuruh ke rumah sakit. Pasien ini yang menyarankan Mary ke rumah sakit. Iya. Karena Tradisional udah nggak bisa menangani secara bagus juga gitu. Jadi ya udahlah ke rumah sakit aja, coba rongsen di dokter gitu. Jadi setelah 3 bulan Mary ke pijit tradisional, akhirnya direkomendasikan sama pasien lain ke rumah sakit. Iya. Akhirnya kamu ke rumah sakit. Iya. Oke, setelah itu di check up gimana hasilnya? Pertama itu aku ke rumah sakit masuk IGD karena aku nggak bisa pipis. Oh, jadi kondisi kamu udah parah dong. Parah banget kak, itu gak bisa pipis. Jadi aku tuh 3 bulan nih, kata si tukang urut itu kan, yaudah di sini aja diurut 2 bulan sembuh. 2 bulan berjalan malah makin aku nggak bisa jalan. Sebulan lagi nambah aku nggak bisa pipis. Itu yang jadi masalahnya kan. Terus akhirnya aku pasang kateter bolak-balik itu di tukang urut itu kan ada bidangnya. Oh, tukang urutnya ada bidang? Ada, jadi dia kerja sama rumah sakit lain juga. Iya. Gitu kan. Terus di situ aku 3 kali bolak-balik pasang kateter. Aku mikir dong sampai kapan aku bakalan pakai kateter kayak begini terus. Sedangkan aku aja udah kaki aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dari pinggang ke bawah itu udah. Ini pasti tukang urut selesai. Iya. Jadi Di bulan ketiga itu aku udah lumpuh setengah badan. Jadi kondisi kamu drop banget waktu itu ya? Banget kak. Semua sakit hati, sakit batin. Jasmani rohani aku udah Drop di situ ya. udah. Mungkin itu titik terendah dalam hidup aku di situ ya. Terus Kamu ngerasain titik terendah itu yang kamu rasain gimana sih, Mel? kayak gimana ya, kayak semua kayak kaget aja gitu, kayak kok aku tiba-tiba, aku tuh biasanya begini aku bisa apa-apa sendiri, aku berusaha sendiri, tiba-tiba aku dibantuin orang, tiba-tiba aku tuh nyuruh orang, aku marah-marah terus, sampai aku tuh kayak ini bukan diri aku nih, sampai aku tuh kayak gitu, kayak sebenarnya Nyalahin gak sih? nyalain Tuhan. Tuhan kenapa sih gitu, hidup aku tuh kok kayak gini gitu, kayak sebenarnya apa sih rencana Tuhan sama aku gitu. Jadi tuh aku kayak apa? Kamu hopeless waktu itu ya? Hopeless banget kak, kayak semua ninggalin aku, temen aku, temen kerja aku, pacar aku. Maksudnya ninggalin gimana? Dari kondisi kayak gitu? Iya, nggak ada sama sekali ya. Support kamu? Iya, jadi kayak ya, oh sakit ya udah gitu.
Tapi pas awal-awal sakit teman-teman tuh kayak luar sama pacar kamu juga luar. Mary apa udah perlahan-lahan menjauh di saat kamu Iya, punya perlahan. problem. Apalagi saat Mary udah nggak bisa jalan di titik terendah ya. Jadi Tuhan sortir mereka tuh Mary. Karena kalau teman di saat kita senang mah siapapun bisa jadi teman. Tapi kalau teman yang diajak susah itu hal yang sulit ya. Jadi kalau mau tahu teman kamu itu kayak benar-benar teman kita emang baik, orang yang benar-benar sayang sama kita di saat hidup kita sulit, itu baru teman sebenarnya muncul. Apalagi satu teman aku itu kayak yang ayo Mer kesini Mer, ayo Mer. Kayak aku tuh dulu kayak wah jangan-jangan aku diguna-guna, jangan-jangan ada yang gak suka sama aku. Oh ada pikiran kayak begitu? Iya banyak, maksudnya kayak saking akunya tuh kayak udah gelap semua, pikiran aku tuh nggak bisa jernih kayak gitu. Terus sampai teman aku yang satu selalu bilang ayo ke dokter. Akhirnya aku ke dokter. Pertama kali ke dokter itu aku ke Kartika. Yang nyaranin Mary ke dokter Kartika sih? Ke rumah sakit Kartika maksudnya? Itu apa namanya, pasien yang dari tukang urut itu kan. Untuk kamu waktu itu ya. Terus kamu iya pasti saat semua kayak kamu udah buntu jalannya ya, udah nggak tahu lagi udah drop. Pernah kepikiran nggak sih kok kenapa juga lama-lama berhenti pengobatan tradisional ini? Karena mungkin kalau lebih cepat kan mungkin nggak ngalamin kayak begini. Karena Masih kan? karena aku takut waktu itu kan kita lagi marak-maraknya COVID ya Kak. Oh iya ya 2021 ya. Itu lagi marak-maraknya COVID, aku takut aku sakit ini nih kan isunya kita juga nggak tahu sakit apapun itu kan kalau ke rumah sakit di COVID-in kan. Aku takutnya Oh gitu. iya. Oh iya, problemnya adalah saat itu kan COVID lagi problem COVID Iya, ya. jadi Akhirnya di dalam keadaan kamu yang nggak sepertinya nggak ada jalan keluar, disuruh ke rumah sakit Kartika. Nah di rumah sakit Kartika ini penanganan apa yang Mary dapat? syaraf. Saraf. Ternyata aku awalnya itu aku di ronsen itu aku ada apa gitu di paru-paru. Ternyata pas di ronsen lagi aku radang tulang belakang. Tulang belakang aku tuh udah bernanah, udah bukan darah lagi, itu udah nanah, udah nempel saraf-saraf di tulang belakang itu. Virus ada virusnya. Virus dari mana ya virus? Dari tulang itu, dari radang itu. Jadi kan kalau di urut itu kan tengkurap ya. Nah, jadi tuh di urut dibongkok gitu kan. Gitu aku tuh udah benar-benar sih kayak nyawa aku udah Efek dari dipijit ini adalah bikin radang ini. radang tulang belakang. Habis itu aku dirawat, udah bener-bener yang disentuh kayak begini aja tuh udah sakit semua tuh, sama kaki aku tuh kayak gerak sendiri gitu tanpa kontrol dari aku. Jadi udah nggak bisa kontrol lagi, otak sama fisik ini udah nggak bisa sinkron. Terus apa kata dokter? Pasti kan Mary cerita nih riwayat Mary habis dari pijit tradisional ke dokter kan? Iya. Cerita ke dokter, lalu dokter bilang apa? Awalnya di IGD itu aku kan nggak bisa pipis ya, jadi aku pasang kateter. Setelah aku pasang kateter, akhirnya aku dirawat. Terus ditanya dokter, kenapa bisa seperti ini? Ceritain kan, ya dok saya jatuh dari tangga gitu. Terus dites kepekaan kaki aku, tes kepekaan kaki aku. Habis itu ditusuk pakai pulpen, masih berasa atau enggak. Aku bilang kan udah bener-bener gak berasa. Terus ya kaki saya tuh kayak kesemutan, tapi nggak hilang-hilang dong kesemutannya. Terus dingin banget dari punggung, dari mana nih, dari pinggang ke bawah. Mati rasa atau apa? Mati rasa, kesemutan, kebas, dingin. Itu iya. Terus kata dokternya, iya itu sarafnya udah bener-bener terganggu, gak bisa. Kan kalau kita sarafnya aktif ya, kalau saraf aktif itu kan otomatis kan ya suhu tubuh terjaga ya kan. Berarti kamu di bagian ini ngalamin udah kayak proses orang, apa istilah medisnya apa, setengah lumpuh atau apa ini? Setengah lumpuh. Apa namanya istilah medisnya itu setengah lumpuh? Dari hasil pemeriksaan Mary di menulis apa itu? Stroke. Terus kata dokter itu efek
dari kamu pengobatan tradisional itu makanya buat kamu pada kayak gitu? Iya, itu pulang namanya karena jadi gimana dong? Ya udah kita mesti coba dulu dengan obat. Aku pengobatan itu selama 3 bulan atau 4 bulan gitu kalau nggak salah. Gak ada perubahan juga Selama 3 bulan. Ini udah di rumah sakit, udah ditangani sama dokter ya. Jadi minum obat. Iya, minum obat. Akhirnya aku pulang loh. Seminggu di rumah sakit di Kartika itu aku pulang. Om aku kan pulang ke rumah om aku tuh karena kan di sini aku digotong-gotong juga gak enakan kak. Jadi aku pulang ke rumah om aku yang di Priuk. Terus kata om aku, om ada nih tukang urut, dia bisa nih gitu. Diurut lagi lah aku. Diurut lagi sama Karena tukang. udah kesabaran nih. Iya, om akunya kayak di rumah sakit gini. Pokoknya di situ kita pro dan kontra deh kak. Sampai satu ketika aku tuh setuju, udah coba diurut dulu. Diurut lagi, katanya aku ditempelin lah, aku diapain lah gitu. Terus Itu kata keluarga. bukan kata tukang urut yang om bawa ini. Oh, tukang urutnya yang ngomong. Terus nanti kita ada review juga. Terus Ya udah. prosesnya itu ada. Banyak banget. Jadi tuh kayak di rumah sakit itu aku kayak ketemu nih sama pasien juga dalam satu kamar itu. Aku dikasih cincin yang katanya itu cincin dari dasar laut gitulah, nggak tahu. Ini lucu banget, sumpah aku nggak bohong. Jadi ya udah katanya ini bakalan jaga kamu gitu. Iya, kan. Ya aku sebagai orang awam kan aku nggak tahu ya, mungkin dia niatnya baik jadi itu pelajaran juga buat aku kan. Ternyata pas aku diurut sama yang di bawah ini, itu cincin buat tumbal aku. Aku ditumbal sama tuh orang yang ngasih cincin gitu kan. Terus Bisa tahu itu ditumbal gimana bisa? iya dia orang pintar gitu kan. Orang pintar. Terus cincinnya pas dibakar itu kayak ular, kayak untuk binatang gitu. Pas dibakar. Jadi mistis. Ada. Kamu lihat kayak gitu? Ada. Aku lihat sendiri dengan mata kepala aku tuh dibakarnya tuh udah bau banget bau. Lebih dari bambu kayak baunya. Itu gelangnya itu hitam kayak dari bambu gitu, katanya itu dari akar apa gitu. Pokoknya ya gitu lah. Akar bakar. Akar apa dari dasar laut? Nah terus akar itu setelah dibakar-bakar, Kayaknya akar kelapa deh. akar kelapa langsung dimakan ya. Terus habis itu Ya udah akhirnya aku diurut, kata tukang urutnya udahlah nggak usah minum obat gitu kan. Stop obat, ini bisa kok sembuh. si harapan ya. Dengan urutan saya diurut selama seminggu tuh dua atau 3 kali gitu. Sama kayak gitu kan, sebulan 2 bulan kok nggak ada perubahan juga gitu. Aku makin parah, makin setiap malam tuh aku jadi kayak nafasnya ketarik. Terus duduk pun aku nggak bisa, pinggang aku tuh kayak udah bener-bener udahlah aku begini aja, kayak rebahan aja gitu, bener-bener rebahan aja. Jadi kamu sampai di saat itu yang pas ngurut yang kedua kali ke tempat yang kedua yang di Priuk ya, masih gak bisa dulu? Nggak bisa sama sekali. Itu malah itu dia lebih parah. Itu kalau aku bisa kirain, jadi tuh kayak mengambil kesempatan. Maksudnya? Ambil kesempatan, dia kan cowok tuh tukang urutnya. Jadi katanya dia kayak apa ya, kayak genit gitu loh sama aku. Lihat cantik lagi ini. Nah terus genitnya gimana? Genit aja kayak ya aku kan nggak tahu ya, maksudnya yaudahlah aku pasrah nih. Iya. Pegang bener-bener diurut semua dari ujung pas sampai ujung itu bener-bener diurut. Aku malah nggak tahu ya, katanya di sini syaratnya mati nih begini gitu-gitu segala macam. Jadi sambil di ini, Iya. dengan vital yang terlarang sekalipun itu. Iya. Tapi kalau Mary sendiri gitu, ada mama gitu yang liatin waktu kan nggak setiap saat mereka nemenin. Kadang mereka ke kamar mandi, kadang mereka ke depan gitu kan. Makanya aku kadang kalau misalkan ngurut nih,
aku minta temenin tante aku minta temenin mama aku kan bolak-balik karena kan ada adik aku di rumah, ada aku di Priuk ya kan, jadi mama datang tuh paling malam nemenin aku tidur di rumah om. Terus rasanya kayak gimana waktu kamu digituin ya? Itu kan kamu udah masuk ke pelecehan juga kan? Iya, Walaupun itu dia pelecehan. apa sih namanya, tamengnya adalah dia tukang urut. Iya. Tapi kan secara normal laki-laki dan perempuan sentuhan-sentuhan kayak gitu kan harusnya juga sensitif banget kan. Terus kamu nggak berdaya aja udah gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pernah ngomong ke orang tua atau apa terbuka. Aku ngomong sama papaku, justru papaku bilang udah nggak usah diurut lagi di situ. Tapi om aku tuh kayak kumpul banget kayak ini bisa gitu kamu urut ini. Aku bilang sama si om aku kayaknya enggak deh om, aku bilang udahlah nggak usah urut lagi. Terus apa tuh namanya, setiap abis diurut gitu aku tuh memar badan aku, memar merah itu dia kasih tahu fotonya. Iya, kamu ini. Itu akibat apa kata dia kok bisa memakai gitu? Itu seperti sarafnya lah, udah mati lah. Aku dibodohin banget itu di situ. Kayak apa ya, kayak seakan-akan aku tuh nggak tahu apa-apa. Padahal aku tahu banget gitu. Niat dia itu tuh apa aku tahu gitu. Terus sampai apa tuh namanya, dia cerita lah, dia chat aku gitu kan. Tukang urutnya masih muda gitu. Belum menikah? Dia muda. Oh udah. Ngomong apa dia waktu di chat? Iya dia ngomong. Ada yang sampai rayuan gombal gitu? Iya bener kak. Bener. Terus kayak ngasih perhatian lah gitu. Jangan lupa jemur ya, jangan lupa ini ya. Terus aku bilang oh iya. Gitu doang aku kayak oh iya. Karena kan posisi di situ kan aku juga udah punya pacar kan. Terus dia kayak yang nerawang gitu lah. Dia bilang, lu tinggalin aja pacar kamu tuh gak baik buat kamu. Caper juga dia, lagi tebar pesona ya mamanya nih. Jika dia ngeliatin nih, cakep ini loh. Wah kurang ajar ya. Iya lah kan. Iya. Ini kan harusnya bicara profesional ya. Harusnya dia Mary pasien dan dia adalah apa tukang pijit. Berarti nggak boleh ada kayak begini. Entah mungkin bukan cuma Mary yang diperlakukan kayak begitu. Ada Mary yang lain juga kan sebenarnya nggak bisa karena berdaya fisiknya begitu mau bilang apa. Dan pasti keluarga juga mau nuntut juga. Sedangkan Mary juga butuh pengobatan. Nah, sampai di tahap itu kapan sadar kalau ini udah nggak benar nih, harus buat sesuatu yang lain gitu, harus penanganan yang beda. Temen aku bilang apa, udah Mer. Ini di tahun 2021 ya? Iya, pokoknya pas aku 2001 tuh udah complicated banget itu. Jadi Terus, kamu terpuruknya di tahun 2021 ya? aku kayak udah putus asa udah gimana ya, kayak gue mesti gimana ya nih. Gue runding dong sama teman-teman aku, sama orang tua aku juga. Terus temen aku nyaranin udah ke rumah sakit aja. Nah kebetulan di Kartika itu kan aku disaranin disuruh ke rumah sakit Islam. Tadinya mau di Pelni. Pelni yang Tanjung Priok. Pelni yang di yang Bangka Putih ya? enggak, Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat. Oh jauh juga ya. Terus? Nah jauh kan. Jadi mama aku minta di rumah sakit Islam aja deh. Pondok Kopi. Rumah sakit Islam Cempaka Putih. Oh Cempaka Putih, oke. Iya di situ. Terus aku kesana dong. Bagus sih dia penanganannya cepat. Terus wah ini udah nggak bisa ditolerin lagi nih. Udah stadium 4. Apanya stadium 4? Ini akunya, Sarafnya udah di masa kritis, stadium 4. Aku di MRI, aku di ronsen, tes darah, itu aku udah benar-benar nggak bisa ditolerin dengan obat. Aku udah mesti harus operasi karena rumah aku katanya dia kan kalau tulang belakang itu kan rumahnya saraf-saraf kan. Iya. Itu mesti diganti, itu mesti diperbaharui biar sarafnya itu nggak putus. Kan sebelumnya di rumah sakit kan, sebelum Mary pengobatan fisik kan dibilang Mary apa sih radang ya? Kena virus. Setelah itu ada penanganan dan Mary kembali lagi ke tukang pijit. Jadi kepotong ya perawatan kamu di dokter rumah sakit kan sempat kepotong gara-gara ke tukang pijit tadi kan, stop berarti dong. Setelah ini rekomendasi temen akhirnya
pindah ke rumah sakit Islam. Dari sini divonis kalau Mary udah stadium 4. Iya. Nah, terus gimana rasanya di dalam Mary itu? Udah kayak ya Tuhan, pasrah aja Kak, kayak ya udah kalau yang udah waktunya gitu. Tapi teman-teman aku tuh selalu bilang sama mama aku, bilang coba dulu Kak, coba kita berobat dulu. Mereka selalu support ya, mereka yang istilahnya masih motivasi ya. Benar-benar tuh mereka kayak ayo sampai teman-teman aku tuh jauh-jauh datang ke rumah aku. Terus akhirnya aku disuruh operasi, tapi kan kalau di Islam kan nggak bisa ya, masih di cover sama BPJS. Jadi dia mesti 50-50 dan itu bukan jumlah yang sedikit, puluhan juta Kalau udah di cover BPJS. Jadi aku udah disaranin ke Cipto. Di Cipto aku dirujuk berapa kali? Sebulan lah aku nunggu untuk dioperasi. Akhirnya aku dirawat itu bulan Maret Tahun ini 2022. Perjalanan kamu panjang juga loh. September 2020 Iya. sampai ke tahun 2021 ini nggak ada kemajuan apa-apa di kamu. Ya. Jadi ini tahun masa terpuruknya kamu di sini. Nah, di masa ini apa yang Mary pikir waktu itu? Kamu flashback sama kejadian demi kejadian terjadi, dan terus kamu maksudnya kembali lagi ke diri Mary ini, implementasinya buat saya ini apa ini di tahun itu, di tahun 2021 Mary ngalamin itu? Aku kayak lebih bersyukur aja sih. Jadi belajar banget bersyukur. Kamu kan jadi ini kan banyak bersyukur dalam hal apa ini? Kayak ternyata tuh kemarin tuh aku ini ya serba ada gitu, kayak apa-apa bisa, tapi kok Tuhan ngasih pelajaran kalau aku tuh orangnya kurang menghayal, kurang bersyukur gitu. Kayak indah aja gitu sih Kak perjalanannya, kayak mau di apa ya, kayak mau disesalin juga udah lewat kan, terus ya udah aku perbaikin aja lah untuk kedepannya, koreksi diri sendiri ya untuk bisa lebih baik lagi ya. Nah, di tahun 2022 ini kan ada keajaiban terjadi. Keajaiban yang Mary rasain itu kan setelah dioperasi bulan Maret ya kemarin ya, bulan Maret tahun ini. Terus aku berdoa di situ sama mama sama papa. Aku berdoa, papaku yang mimpin doa. Tiba-tiba setelah doa itu papaku kan megang perut kaki aku ya, dari pinggang sampai kaki itu didoain dalam nama Yesus gitu. oh papa nih. Iya papa. Itu saat itu juga pas habis didoain, yang kan pasti kita selalu bilang demi Yesus Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa, amin. Setelah amin, kaki aku bisa gerak. Itu kuasa Tuhan yang benar-benar kayak mujizat banget itu buat aku. Dan itu the first time kaki kamu gerak. The first time itu malam jam 12 malam tepat di hari Rabu. Iya, itu aku bilang bulan apa itu setelah operasi? Setelah operasi? Iya. Seminggu setelah operasi. Aku bilang, apa? Tapi aku udah bisa gerak. Pertama jempol kaki itu. Terus besoknya pagi, kan tadi jam 12 paginya kaki aku udah bisa, lutut aku udah bisa naik. Lutut aku udah bisa naik. Terus disambung lagi kaki aku yang sebelah kanan. Terus banyak, dan doain aku juga, teman-teman kamu sekarang itu kan. Terus setiap hari juga mama doain setiap pagi. Jadi pas habis operasi perlahan-lahan bisa duduk, bisa miring, bisa berdiri. Jadi kayak anak kecil yang sekarang lagi belajar jalan ya. Kayak sebenarnya Tuhan punya sesuatu yang kayaknya Tuhan mau mematikan hidup aku, hidup kamu yang lama.
Tuhan mau kamu punya hidup yang baru kan. Sekarang berarti kamu sekarang Mary yang sekarang sama Mary yang dulu itu udah beda ya. Apa yang beda? Apa ya, kayak Tuhan tuh sebenarnya kayaknya sayang banget tuh sama aku. Kayak aku tuh kayak udah hilang arah gitu. Aku mungkin pas aku sehat aku sombong, gak pernah gereja gitu kan. Jadi Tuhan kayak manggil aku lagi gitu kan. Sedih banget. Kayak apa yang aku punya Tuhan ternyata tuh punya Tuhan gitu, bukan punya aku. Kayak kebahagiaan tuh semua dari Tuhan gitu. Kayak aku tuh sombong banget, kayak aku tuh gak butuh Tuhan gitu, aku bisa sendiri dulu. Tapi pas setelah aku mengalami semuanya kayak aku bukan apa-apa kalau bukan Tuhan gitu. Kayak bener dari dulu kerajaan Allah gitu kan. Pasti banyak yang ditambahkan kadang. Kayak udah semakin hari semakin baca firman Tuhan, doa setiap malam. Kadang mungkin aku curhat sama manusia lebih lega, tapi aku lebih lega lagi curhat sama Tuhan. Mungkin nggak sekarang jawabannya. Itu sih yang bikin aku kayak Tuhan gitu, yang baik banget, tapi kok aku jadi sombong banget gitu kan. Jadi pelajaran banget itu buat aku Kak. Ya semuanya aku disortir kayak ternyata teman-teman aku kayak gini. Dilakukan Tuhan. Ternyata yang benar-benar peduli sama aku siapa aja Tuhan kasih tahu. Ternyata yang benar Tuhan tuh mau pernah ninggalin kita. Yang ninggalin kamu siapa aja? Banyak teman-teman aku. Sampai aku pun bilang ke teman aku, ya sebenarnya, ya udah nanti aja mainnya tunggu sembuh. Gitu. Sampai kok begini ya begitu. Dulu dia yang kemana sama aku, bareng sama aku kok begini gitu. Itu sedih banget pas itu kayak kok bisa ya mereka melakukan hal itu gitu. Padahal aku kalau temen kan tulus gitu. Tuhan ngizinin semua terjadi di hidup Mary karena Tuhan tahu, Tuhan mau bahwa hanya orang-orang yang bisa support Mary yang ada di sisi Mary, dan itu mereka yang sudah dipilih Tuhan. Kamu harus bersyukur buat orang-orang yang sudah support Mary sampai di titik ini, sampai di titik terendah, di titik terbaik kamu, di titik tertinggi kamu. Ingat Tuhan ya. Dan di tahun 2022 ini berarti keajaiban udah Mary alamin ya, mujizat Tuhan ya. Dan sekarang kamu lihat perubahan. Sekarang udah bisa jalan, pelan-pelan, udah bisa naik tangga. Jadi nggak ngerepotin orang terus, terutama mama. Karena aku mama sudah kalau dipikir-pikir sampai kapan gitu aku kayak gitu kan. Kita kan nggak selamanya hidup sama orang tua. Iya sih. Gitu. Menjadi terus ya kalau bisa dibilang aku juga tulang punggung keluarga kan, jadi kayak sedih aja gitu. Kemarin harusnya aku masih yang terbaik buat mama, tapi malah aku tuh sakit. Kamu anak pertama ya? Iya. Belum terlambat untuk Mary bukti orang tua kalau Mary bisa jadi yang terbaik. Oke? Jadi itu sudah. Lihat Mary sampai saat ini, memang Mary mau bilang apa sama mama? Aku mau bilang, mama, maafin aku. Aku tahu aku bukan anak yang baik. Kadang suka ngelawan mama, nggak dulu. Tapi Ben sayang banget sama mama. Ben pengen gitu jadi yang terbaik buat mama. Kasih Mary kesempatan buat jadi buktiin. Baik terus. Berarti orang yang sama ini berdiri samping kamu itu mama? Mama pernah yang lebih sekalipun marah sama aku walaupun aku marah sama dia. Jadi kan emosi kamu naik turun ke sakit kayak gitu. Apalagi Sabar banget. Sabar banget. Mama sabar banget. Aku benar-benar gak tahu lagi kalau dia bukan mama aku nggak tahu aku bakalan bisa kayak gini apa enggak. Karena
Mama itu sabar banget. Aku bersyukur sama Tuhan. Aku dilahirin dari mama. Mama baik banget, selalu aja kalau aku sedih kadang mama malu udah nggak apa-apa. Makanya cepet sembuh. Nanti juga pasti bakal ada teman. Nanti pasti juga ada pacar gitu kan. Bahkan teman-teman sekalipun sekarang juga udah sih Pak. Papa aku yang selalu ada. Aku di rumah juga berdua aja sama mama. Jadi orang yang paling support Mary, yang paling mendukung Mary so far adalah mama. Itulah, kita nggak bisa balas kebaikan yang mama, tapi Mary bisa bukti. Oke, masih ada waktu kan 2022. Apa yang Mary impikan di masa-masa ini kan Mary udah mulai pulih dan dipulihkan ya. Pasti kan pengen ngebuktiin ke mama, dia pengen ngebalas semua kasih sayang mama kan. Aku mau buktiin aja kalau aku bisa membahagiakan mama. Karena tujuan aku semua itu aku mau membahagiakan mama. Udah gak ada lagi. Selebihnya aku serahin aja sama Tuhan. Gimana baiknya? Karena Tuhan tahu kan bagian kita. So jadi di tahap ini Mary bersyukur banget dengan hidupnya ya. Proses Tuhan buat kamu luar biasa. Tuhan izinin ini karena Tuhan tahu dari lebih daripada kuat, ya kan? Dan ini kan Tuhan Yesus janji kan, Tuhan berjanji bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kemampuanmu, ya kan? Dan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan mengangkatnya. So jadi yang Mary pelajari hidup Mary sampai saat ini dari kejadian demi kejadian ini adalah aduh, dia Sarah jadi ingat dia dulu cerita flashback waktu dia mau dioperasi ya kan, sempat video call tapi kan tapi banyak orang yang mendukung Mary doa ya kan, kamu bersyukur banyak banget yang support kamu. Papa juga kan doain aku sebelum operasi. Karena aku siapa ya yang bisa aku ajak berdoa, jadi udah Sarah aja yang mau beli. Aku baca setiap ayat yang Mama kasih ke aku. Itu yang menguatkan ya saat itu ya. Ya kita harus mengandalkan Tuhan sih. Kalau ngandelin manusia seringkali kita kecewa kan, kayak Mary gitu kan teman-teman menjalin. Tapi kalau kita ngandelin Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, kita akan kuat menghadapi ini. Tuhan izinin masalah ini Mary hadapi karena Tuhan mau supaya Mary kuat. Dan kamu merasakan sekarang kamu lebih kuat kan dari sebelumnya. Jadi Mary yang dulu sama Mary yang sekarang udah berubah. Jadi aku bukan Mary yang dulu lagi ya. Iya. Sekarang kita berdoa buat Mary ya. Jadi Mary sekarang lagi dalam proses pemulihan. Udah jalannya ya, jalan step. Terus sekarang masih treatment apa? Aku fisioterapi seminggu 2 kali. 2 kali ya, rutin ya. Sampai nanti di pola lagi, nanti di observasi lagi ya dari gimana. Tapi masih rutin ketemu dokter semuanya ya. Yang bersyukur juga Mary ketemu dengan dokter yang baik ya. Dokter Haikal aku masih Dokter Haikal operasi. Dia yang nyaranin aku ya. Awalnya aku harusnya dioperasi sama dia tapi karena kejauhan jadi aku minta di Cipto. Oh, jadi dokter Haikal yang rekomendasi Mary. Iya, dia baik banget. Bersyukur Tuhan kasih orang-orang yang tepat, dokter yang dengan orang-orang yang tepat di sekitar kita kan kita punya kekuatan baru. Dan Tuhan semua yang terjadi di hidup Mary atas izinnya Tuhan. Ya kan? Saya bilang kalau satu rambut pun jika Tuhan nggak izinin itu jatuh, itu nggak. Dan janji Tuhan kan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Ya Mary ya. So terima kasih ya buat semua yang udah lihat podcast Mary hari ini.
Jadi ini kisah Mary dan cerita dia ada keajaiban dia boleh lihat, dan memang hidup itu adalah keajaiban. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita pikirkan, kadang-kadang begitu kita alami. Dan memang kelihatannya gak masuk akal, tapi ya itulah itu rahasia Tuhan yang gak pernah kita tahu. Tapi di dalam semuanya ini kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tahu posisi kita bahwa kita manusia terbatas. Hanya Tuhan yang tak terbatas ya. Kita doain Mary biar treatmentnya dan dia dengan impiannya, dia masih muda. Kamu 25 tahun ya? 24 jalan. Dengan impian Mary di masa mudanya, Mary bisa membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua, dan yang terpenting adalah Mary bisa menjadi orang yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya Mary ya? Iya. Tuhan berkati Mary. God bless you.